Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rizwan. Selamat siang selamat sore Bu Kisna. Apa kabarnya Bu Kis? Alhamdulillah Pak, dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan keluarga, anak-anak, sehat semua? Ya, alhamdulillah semuanya alhamdulillah semuanya sehat Pak. Bagaimana anak-anak di sekolah Bu? Apakah aman-aman saja? Ya, alhamdulillah Pak. Tapi yang namanya anak-anak pasti ada hal yang unik yang selalu kita temukan dari anak-anak itu. Nah, iya betul sekali Bu. Pasti tidak lepas dari itu. Mohon maaf Bu, mohon maaf nih Bu Kis. Ada apa nih? Oh iya Pak, maaf mengganggu waktunya Bapak. Saya ingin membicarakan permasalahan yang sering saya hadapi atau yang sekarang sedang saya alami, Pak, terkait profesi saya sebagai guru dan sebagai ibu rumah tangga. Oh iya. Pada kesempatan kali ini, kira-kira apa yang Ibu Kisna ingin utarakan mengenai hal apa begitu? Ya, jadi ingin saya utarakan pada percakapan kali ini, Pak, adalah bagaimana saya ini bisa memanage waktu sebaik mungkin pada posisi saya yang bekerja sebagai guru di sekolah dengan berbagai kegiatan yang luar biasa yang sekarang sedang padat-padatnya. Bagaimana juga saya bisa membagi waktu dengan keluarga di rumah begitu, Pak. Jadi saya ingin bagaimana memanage waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, baik Bu Kisna. Jadi pada hari ini tentang apa yang dipaparkan Bu Kisna, kira-kira prioritas atau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Kisna sekarang ini? Apa pencapaian Ibu Kisna yang ingin dicapai? Oh iya, jadi sekarang posisi saya itu di sekolah karena banyak sekali pekerjaan selain tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar atau melakukan pembelajaran di kelas, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan atau pekerjaan lain yang harus saya kerjakan seperti persiapan akreditasi yang begitu banyak Pak yang harus dikerjakan, di mana mengajar juga di kelas, persiapan ujian anak-anak, ditambah padat-padatnya juga lomba-lomba yang kemarin itu Pak, lomba PL2SN itu semuanya kan butuh persiapan. Sehingga membagi waktunya itu kan sangat sulit. Kita sudah seharian mengajar di kelas, kapan kita melatih anak-anak untuk persiapan lomba, kapan kita mengerjakan administrasi sekolah, begitu Pak. Yang luar biasa kalau mau akreditasi, terus kalau pulang di rumah kita dihadapi juga dengan situasi, dengan keadaan keluarga yang tidak mungkin juga Pak terus-menerus membuka laptop karena ada keluarga yang mau kita urusin, ada juga anak-anak dan suami. Posisi sekarang saya itu Pak, saya sedang berada di angka ke-6. Karena mau mengerjakan yang ini, ada yang terlewat. Mau mengerjakan yang itu, ada yang terlantarkan. Jadi di posisi 6 sekarang lah Pak. Iya betul sekali apa yang diutarakan Ibu Kisna. Sungguh memang dalam manajemen waktu itu memang sangat sulit ya Bu. Saya juga sebagai pendidik yang profesinya sama dengan Ibu Kisna, kemungkinan kalau ada peluang yang Ibu ambil untuk menyikapi hambatan atau gangguannya, kira-kira apakah Ibu sudah mempunyai solusinya? Solusinya ya saya juga mempunyai rencana begitu Pak Rizwan. Bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari untuk memanage waktu. Jadi ketika saya tadi posisi 6, saya berharap posisinya bisa jadi 8 Pak. Untuk memanage waktu, untuk bekerja di sekolah, saya membuat skala prioritas, mana pekerjaan yang harus didahulukan atau diselesaikan terlebih dahulu. Tapi kan itu tugas utama kita Pak sebagai guru kan mengajar di kelas, melaksanakan proses pembelajaran itu yang utama.
Nah, yang paling penting itu juga di sekolah, adanya kerjasama atau kolaborasi antara sesama rekan guru. Kita bagi-bagi tugas lah Pak dengan teman agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya, begitu Pak. Dan terkait dengan di rumah ketika pulang waktunya kan urus keluarga utamanya anak dan suami. Ternyata masih ada juga Pak jadwal tugas LMS yang belum kita kerjakan. Mungkin kita prioritaskan kebutuhan keluarga dulu, terutama anak-anak. Anak-anak kan mau makan disiapkan juga, mana disiapkan juga perlengkapan mau mengaji. Kita utamakan keluarga dulu di rumah, baru menyelesaikan tugas kalau ada yang belum terselesaikan. Iya, betul sekali ya Bu Kisna. Pastinya dalam memanage waktu harus ada solusi dan strategis. Dan tentunya kan kita tidak bisa membayangkan di dalamnya. Banyak sekali gangguan atau hambatan yang dapat menghalangi ibu dalam memanage waktu. Eh, Kira-kira apa ibu sudah ada solusi untuk bisa menghalau hambatan atau gangguan yang nantinya ibu rencanakan dalam memanage waktu itu? Yang pastinya ibu kan sudah ada strategi, sudah punya waktu prioritas, sudah ada waktu yang dicapai, atau ada ukuran keberhasilan yang ingin ibu lakukan. Kira-kira bagaimana cara ibu mengantisipasi gangguan tersebut? Cara saya mengantisipasi kalau ada biasa tugas tambahan lagi, cara saya itu Pak, bagaimana cara saya menerapkan teknik stop, yaitu tarik nafas dalam-dalam, istirahat sejenak, perbanyak istighfar. Saya mengendalikan diri, kembalikan kepada Allah bahwa apa yang biasanya kita hadapi insya Allah akan ada jalan keluarnya, begitu Pak. Nah, itu yang paling utama. Kemudian komunikasi terutama di rumah atau keluarga ya Pak. Mereka kan tidak tahu apa yang kita kerjakan di sekolah. Supaya mereka memahami, perlu dikomunikasikan agar dapat bekerja sama baik itu di rumah maupun di sekolah. Mantap. Ya, betul sekali ya Bu Kisna. Ada komunikasi, ada komitmen baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, kira-kira apa komitmen ibu terhadap rencana ini? Jadi komitmen saya ini terkait dari rencana ini, saya bisa membuat list atau jadwal kegiatan mana yang harus diutamakan, kemudian juga meningkatkan komunikasi, utamanya kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan rekan kerja di sekolah maupun dengan di rumah, Pak. Ya, betul sekali Bu Kisna. Komunikasi itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai ada miskomunikasi ya dengan orang yang di rumah ya Bu Kisna. Selain di rumah, komunikasi harus dijaga. Mereka itu juga sebagai unsur motivasi ya Bu, utamanya sang suami, si suami. Jadi apa yang telah Ibu Kisna utarakan sudah ada solusinya. Intinya, Ibu Kisna sudah bisa bertanggung jawab, sudah tahu semua inti dari masalah dengan tidak lupa beristighfar dan bertawakal kepada Allah. Bagus sekali ya Bu. Nah, sekarang bagaimana timbal baliknya dari apa yang sudah Ibu Kisna alami, dari apa yang sudah kita bicarakan seperti ini. Ya, umpan balik dari saya itu, Pak, yang pertama saya merasakan lega. Kan perempuan itu, Pak, ketika sedang pusing, pasti ingin curhat. Ingin ada teman ngobrol. Intinya sudah sangat-sangat membantu beban pikiran saya, Pak Riz. Ketika Bapak sudah meyakinkan saya bahwa saya sudah bisa menjalankan hal ini, saya juga makin yakin, Pak. Makin percaya diri untuk menghadapi situasi masalah yang saya alami. Ya, baik Bu Kisna. Terima kasih sudah dapat solusinya, sudah dapat pencerahan, sudah bisa saling berbagi pengalaman dan mencari solusi sama-sama. Dan saya pribadi doakan semoga Ibu Kisna sudah bisa menjalankan aktivitas dengan lancar dan bisa memanage waktu dengan baik bersama keluarga, eh, mengatur waktu tentang pekerjaan dan keluarga. Ya, terima kasih kembali ya Pak. Semoga ada waktu kembali saya bisa sharing dengan Bapak.
Makasih Pak atas waktunya. Sama-sama Ibu Kisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rizwan? Alhamdulillah baik Bu. Maaf ya Bu, saya mengganggu pada jam-jam istirahat seperti ini. Ya, tidak apa-apa Pak Rizwan. Barangkali ada yang bisa saya bantu Pak? Iya nih Bu, saya ingin sedikit sharing tentang anak-anak di kelas, bahwasanya ada laporan kalau anak kelas 4 ketika jam pelajaran olahraga sering tidak ikut, dan bahkan ada yang mengatakan kalau mereka itu ada 2 orang dan suka diajak sama anak kelas 6 untuk ikut membolos. Wah, ternyata itu masalah Pak. Jadi apa tujuan dari percakapan kita kali ini Pak Rizwan? Jadi apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan ini? Begini Bu Kisna, saya itu inginnya anak-anak ini bisa belajar sampai full, dari jam pertama sampai jam terakhir, tentunya dengan aman dan selamat tanpa ada acara bolos-bolosan Bu, entah itu di pelajaran olahraga ataupun pelajaran-pelajaran yang lainnya. Saya itu Bu maunya anak sekolah datang dan pulang tepat waktu. Jadi tidak ada budaya bolos yang mengikuti tren dari kakak-kakak kelasnya lah. Begitu Bu. Oh iya Pak, sebuah permasalahan ketika anaknya tidak bisa mengikuti pembelajaran sampai tuntas. Jadi pertanyaannya juga ketika temannya sedang belajar dan yang lainnya pada kemana. Coba bisa Pak Rizwan jelaskan dari awal seperti apa permasalahannya begitu Pak? Begini Bu Kisna, dari awal saya dapat laporan dari guru olahraga bahwa si A kalau pelajaran olahraga utamanya di lapangan biasanya suka kabur Bu, suka tidak masuk, dan ketika dicari ternyata diajak bolos sama anak kelas 6 itu. Saya juga belum tahu pasti apakah ini memang kemauannya dia atau apakah dia tidak suka akan pelajaran olahraga tersebut, ataukah dia dibawa tekanan oleh kakak kelasnya kalau tidak ikut ada ancaman begitu. Itu semua masih perlu diverifikasi Bu, dan dicari tahu akar masalahnya. Kira-kira kenapa bisa sampai mengikuti budaya yang tidak baik. Menurut saya sih, membolos di saat jam pelajaran itu budaya yang tidak baik Bu, dan tidak boleh ditiru, dan lagi-lagi tidak boleh dilakukan secara berulang-ulang Bu. Jadi permasalahannya berarti sudah berulang kali ya Pak Rizwan. Ketika jam pelajaran olahraga anak-anak ternyata ada yang tidak ikut dan ketahuannya pas kebetulan ada anak Bapak di kelas yang Bapak ajar ada yang membolos. Nah, kalau dari hal tersebut dari skala 1 sampai 10 sekarang posisi Pak Rizwan ada di skala berapa? Kalau menurut saya sih, kalau posisinya sudah seperti itu, saya lebih ke skala di bawah 5 Bu. Skala 4 ke bawah lah. Karena kita seorang anak tidak mengikuti pelajaran tanpa alasan. Bolos di tengah pelajaran lah, itu sudah tidak menciptakan budaya positif Bu. Beda ketika dengan anak yang tidak masuk kelas sejak awal pertama masuk di kelas saya. Kira-kira saya masih bisa kasih toleransi, saya bisa kasih skala 6, karena dengan demikian berarti keterangan alfa sejak awal. Kalau ini kan di tengah-tengah pembelajaran dan kesannya tidak menghargai guru, dan tidak tahu apa alasannya, apa motifnya, dan bagaimana menyikapinya Bu. Betul sekali Pak Rizwan, itu sudah termasuk pelanggaran di kelas Bapak. Dan
tentu tidak masuk dalam wilayah positif. Jadi skapnya sudah benar-benar di bawah standar. Dengan skala 4 saya sangat setuju dengan itu, Pak. Kira-kira Bapak ingin posisi atau harapan ke skala berapa begitu, Pak? Kalau saya sih pastinya harapan saya untuk masalah anak yang rajin ke sekolah itu saya menginginkan ke dalam skala 10, Bu. Minimal untuk memotivasi anak supaya apapun pelajarannya dan siapapun gurunya, dia harus ke sekolah kalau memang dia tidak ada halangan. Kalau memang dia sakit dan tidak mengikuti pelajaran, harus ada laporannya, Bu. Kali ini saya inginkan skala 10 untuk kehadiran siswa. Betul sekali, Pak. Untuk skala 10, sikap adalah hal yang utama bagi siswa di sekolah. Begitu ya, Pak Rizwan? Dari permasalahan tadi sudah sangat jelas apa rencana Pak Rizwan untuk dilaksanakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Iya, Bu Kisna. Begini, Bu, rencana saya ke depannya itu untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Pertama-tama pastinya saya harus berkoordinasi dengan pimpinan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Lalu kemudian koordinasi dengan guru mata pelajaran olahraga, dan juga mengkoordinasikannya dengan guru kelas 6. Hal ini dikarenakan laporan masuk adanya ajakan dari kelas 6 tersebut. Saya insya Allah saya akan memanggil siswa tersebut secara individu, dan saya akan berkoordinasi melalui WA orang tua anak-anak yang bersangkutan. Paling tidak mencari akar permasalahannya untuk membentuk restitusi supaya mempunyai kesadaran diri apa yang dilakukan tidak baik dan tidak boleh diulangi. Betul sekali, Pak. Dengan melibatkan beberapa pihak, termasuk untuk membentuk restitusi, kira-kira apa hambatan yang Pak Rizwan temukan? Eh, Tentunya hambatan itu pasti ada ya, Bu, dan tidak semulus apa yang kita pikirkan seperti kritikan dari orang tua, membuat anak malas ke sekolah, anak merasa ketakutan. Kita harus mengatur strategi bagaimana kita bisa mengatasi hambatan tersebut, Bu. Bagus sekali, Pak. Sudah memikirkan hambatan, uh, rencana, sudah memikirkan hambatan, sudah memikirkan rencana, dan Bapak sudah mengantisipasi jika hal itu terjadi, apa yang akan Bapak lakukan. Kemudian juga saya lihat dan saya yakin Pak Rizwan ini sebagai guru jadi manajer yang baik bagi anak-anak. Jadi saya simpulkan dari percakapan ini, Pak Rizwan akan melakukan restitusi kerjasama dengan pihak sekolah, orang tua, terkait dengan murid yang bersangkutan. Jadi saya tegaskan kembali, apa komitmen Bapak yang paling utama dalam melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan ini? Jadi begini, Bu Kisma, saya itu berkomitmen, paling tidak komitmen yang saya jalankan itu saya insya Allah saya akan adil dan bijaksana, dan paling tidak jangan saling menyalahkan lah, serta jangan sampai ada yang disalahkan. Dan kita harus bersama mencari solusi untuk permasalahan yang ada ini. Hal itu tidak akan terulang kembali, jangan sampai menularkan kepada adik-adik kelasnya yang lain. Luar biasa sekali Pak Rizwan, mempunyai dedikasi yang tinggi, memikirkan muridnya yang punya masalah supaya tidak terulang kembali. Saya acukan jempol deh untuk Pak Rizwan, untuk komitmen Bapak sebagai guru. Dari percakapan tadi, apa yang Bapak rasakan setelah panjang lebar nih kita menjelaskan, Pak? Ya, alhamdulillah, Bu, terasa lega ketika ada masalah yang seperti ini. Kita bisa sharing, bisa saling berbagi, atau berdiskusi sehingga
ada kelegaan tersendirilah di hati Bu, pemikiran yang jernih serta dapat memunculkan ide-ide baru. Eh, saya ucapkan terima kasih Bu, sudah memberikan motivasi agar permasalahan ini dapat terpecahkan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Rizwan. Semoga ada waktu kita bisa sharing dan berbagi kembali ya Pak Rizwan. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.